Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Pada video ini kita akan melakukan pembahasan soal ya, yaitu prediksi soal P3K 2025 terbaru, tentunya dengan cara berlatih soal. Tentunya bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti ujian atau mungkin belum tiba jadwalnya, ini merupakan salah satu jalan untuk menuju ke ranking 1 ya. Di sini nanti kita akan mempelajari yaitu seperti apa contoh dan juga bentuk soal wawancara untuk semua formasi P3K, baik itu P3K guru, teknis maupun juga kesehatan. Nah, kira-kira seperti apa sih bentuk soalnya? Yuk kita lihat ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini bagi teman-teman yang belum berangkat ke tempat ujian CAT BKN ya, di sini saya merekomendasikan teman-teman perbanyak belajar. Salah satunya adalah dengan cara ikut bimbel online. Nah, di sini saya rekomendasikan teman-teman untuk ikut bimbel online di kelasid.com ya, untuk tutorial cara pembelian bimbel online. Cuman sekitar antara 90 sampai dengan 100.000 saja. Ini silahkan cek tutorial yang ada di deskripsi ya. Misalkan di sini untuk premium P3K guru ya, ini terdapat materi, kemudian juga kisi-kisi, kemudian juga soal latihan soal ya, wawancara, manajerial, sosiokultural, dan juga kompetisi teknis. Nah, sini ada FR juga dari teman-teman yang sudah berangkat ya, dan juga nanti tentunya akan ada tryout online yang nanti teman-teman bisa ikuti, kemudian melihat hasilnya dan juga pembahasannya teman-teman ya. Untuk cara bergabungnya silahkan ikuti tutorial yang ada di deskripsi. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini kita mulai dari soal yang pertama dulu ya. Dari sini kita akan ada dua babak. Yang pertama soal nomor 1 sampai dengan 5, kemudian berikutnya ditambah dengan 5 lagi. Nah, di sini terbukti kemarin tuh banyak sekali yang keluar teman-teman ya, untuk semua jurusan. Nah, soal pertama ini sebelum kita lakukan pembahasan soal nih. Jadi untuk soal wawancara itu untuk mengukur apa? Nah, tentunya untuk mengukur integritas, kemudian moralitas, kemudian nilai-nilai profesional, kemampuan berpikir kritis, kemudian juga kemampuan komunikasi, kemudian pemahaman terhadap tugas dan juga tanggung jawab sebagai seorang ASN teman-teman ya. Nah, itulah nanti untuk soal wawancara P3K itu mengukur apa. Yang pertama, ini bentuk soalnya contohnya ya, yaitu Anda ditugaskan menyusun laporan keuangan bulanan, tetapi Anda menemukan bahwa terdapat kesalahan besar di laporan bulanan sebelumnya. Nah, jadi teman-teman ini saat ini ditugaskan sebagai seorang ASN P3K ya, ditugaskan untuk menyusun laporan bulanan, tapi ternyata menemukan nih, wah, laporan yang di bulan-bulan sebelumnya itu ternyata ada kesalahan ya. Nah, ini adalah ternyata di sana itu tidak dilaporkan teman-teman. Nah, kesalahan ini berpotensi merugikan citra tim Anda. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan teman-teman ya? Nah, di sini apakah mengoreksi laporan sebelumnya dan melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan meskipun akan mempengaruhi reputasi tim, atau mungkin membuat laporan baru tanpa menyoroti kesalahan sebelumnya agar tidak memperburuk situasi, atau mengabaikan kesalahan sebelumnya karena tidak ada yang menyadari sejauh ini, atau mendiskusikan masalah ini secara pribadi dengan tim untuk memutuskan tindakan terbaik, atau mungkin yang terakhir yaitu apakah teman-teman itu membuat laporan baru tanpa menyoroti kesalahannya. Dan kira-kira jawabannya apa di nomor 1? Dan untuk jawaban dari soal nomor 1 tadi itu adalah jawabannya yang A teman-teman ya. Jadi kita itu ditugaskan menyusun laporan, namun kita mendapati bahwa laporan di bulan sebelumnya itu ternyata salah. Maka yang terbaik jawaban untuk kita pilih itu adalah mengkoreksi laporan sebelumnya dan melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan. Meskipun apa? Meskipun di sini nanti akan mempengaruhi reputasi tim ya. Kemudian untuk soal nomor 2 teman-teman, Anda adalah member dari maskapai A dan mendapatkan akses ke berbagai fasilitas. Namun tiket pesawat A lebih mahal dibandingkan dengan tiket pesawat B dari maskapai lain ya. Kemudian tiket A memberikan kenyamanan ekstra dan jaminan penerbangan tanpa hambatan, sedangkan tiket B ini lebih murah tetapi terkadang menghadapi delay ya.
atau gangguan lainnya. Karena Anda sudah menjadi member di maskapai A, Anda tahu bahwa Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan tambahan. Nah, seperti bagasi yang lebih banyak dan akses ke lounge. Anda memiliki anggaran terbatas untuk perjalanan ini. Nah, kira-kira teman-teman apa nih yang akan dilakukan? Apakah memilih tiket A meskipun lebih mahal karena Anda merasa fasilitas dan keuntungan sebagai member lebih memberikan nilai bagi perjalanan Anda? Atau mungkin memilih tiket B nih untuk menghemat biaya meskipun Anda harus mengorbankan kenyamanan dan fasilitas yang tersedia di tiket A? Atau mencoba mencari penawaran atau promo dari maskapai A untuk mendapatkan tiket yang lebih murah dengan tetap manfaatkan status member Anda? Atau mungkin memilih tiket B dan mencoba untuk memanfaatkan fasilitas lain di bandara seperti lounge dan juga dengan cara yang lebih murah. Atau mungkin di sini teman-teman pilih opsi yang E, yaitu mencoba mencari penawaran atau promo dari maskapai A. Di sini apakah jawabannya B ataukah yang A atau mungkin yang apa, teman-teman? Dan jawabannya adalah di sini memilih tiket A ya, meskipun lebih mahal karena Anda merasa fasilitas dan keuntungan sebagai member lebih memberikan nilai bagi perjalanan Anda ya. Ini adalah untuk jawaban kita, ini tadi benar ya. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu seorang kolega meminta Anda untuk menandatangani dokumen penting atas nama Anda, tetapi Anda mengetahui bahwa dokumen tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, kira-kira teman-teman apa nih langkahnya? Apakah menolak dengan tegas dan melaporkan tindakan tersebut kepada atasan untuk menjaga integritas, atau mungkin menandatangani dokumen tersebut demi menjaga hubungan baik dengan kolega, atau mungkin menyarankan kolega tersebut untuk memperbaiki dokumen sesuai prosedur sebelum Anda menandatanganinya, atau mungkin mengabaikan saja nih permintaan kolega dan fokus pada pekerjaan Anda sendiri, atau mungkin teman-teman di sini mengabaikan permintaan dari kolega. Nah, kira-kira untuk jawabannya itu yang mana? Karena di sini adalah kita menjunjung tinggi integritas, teman-teman ya. Maka di sini teman-teman jawabannya adalah yang A ya, yaitu menolak dengan tegas dan melaporkan tindakan tersebut kepada atasan untuk menjaga integritas. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasannya pada seleksi P3K ini, baik itu dalam soal manajerial, sosiokultural, wawancara atau yang lainnya, maka di sini kita upayakan itu jawaban yang terbaik ya, yang mendapatkan poin tertinggi. Jadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari teman-teman adalah di sini nggak mungkin pilih yang A, namun dikarenakan kita ujian ini adalah kita pilih yang jawaban terbaik, teman-teman ya. Dan ini dengan harapan ketika nanti sudah bekerja pun juga memiliki integritas yang tinggi. Dan berikutnya ini adalah Anda sedang dalam proses menyelesaikan laporan yang sangat penting dengan tenggat waktu esok hari. Pada saat yang sama, atasan meminta Anda untuk menghadiri rapat mendadak yang juga memerlukan persiapan khusus nih. Jika Anda tidak menghadiri rapat, reputasi Anda dapat dipertanyakan. Namun jika Anda menghadiri rapat, laporan Anda mungkin tidak selesai tepat waktu. Kira-kira apa nih teman-teman yang akan dilakukan? Apakah tetap menghadiri rapat dan menyampaikan laporan dalam bentuk sementara sambil meminta waktu tambahan untuk menyelesaikannya? Atau mungkin fokus menyelesaikan laporan dan minta izin kepada atasan untuk tidak menghadiri rapat? Atau mungkin membagi waktu antara menghadiri rapat dan menyelesaikan laporan, meskipun hasil keduanya mungkin saja kurang maksimal ya? Atau mungkin mengabaikan salah satu tugas karena merasa tidak mungkin menangani keduanya sekaligus? Atau mungkin yang terakhir, yaitu membagi waktu antara menghadiri rapat dan menyelesaikan laporan. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Dan di sini untuk jawaban yang paling tepat itu adalah di sini yang B, teman-teman ya. Jadi kita tetap berfokus, kita fokus untuk menyelesaikan laporan dan minta izin kepada atasan untuk tidak menghadiri rapat. Nah, itu adalah untuk jawabannya. Dan berikutnya ini adalah Anda sedang merencanakan perjalanan bisnis dan memiliki dua pilihan tiket pesawat. Nah, tiket A memiliki harga lebih murah, tetapi jadwal penerbangannya tidak sesuai dengan rencana Anda dan membutuhkan waktu lebih lama di bandara. Tiket B sedikit lebih mahal, namun jadwalnya lebih fleksibel dan penerbangannya lebih cepat. Setelah mempertimbangkan anggaran yang terbatas, Anda memutuskan untuk membeli tiket A. Beberapa hari kemudian, Anda mengetahui bahwa ada perubahan mendadak dalam jadwal perjalanan Anda yang membuat tiket A tidak lagi sesuai dengan rencana. Namun jika Anda mengubah tiket
menjadi tiket B ya, Anda harus membayar biaya perubahan yang cukup tinggi. Kira-kira teman-teman apa nih yang akan dilakukan? Apakah tetap menggunakan tiket A meskipun jadwalnya nggak ideal karena teman-teman merasa telah membuat keputusan yang lebih hemat, atau mungkin membayar biaya perubahan untuk membeli tiket B demi menyesuaikan dengan jadwal baru dan meminimalkan ketidaknyamanan? Atau mungkin teman-teman di sini menghubungi pihak maskapai berusaha mencari alternatif solusi lain tanpa menambah biaya meskipun kemungkinan besar nggak berhasil? Atau abaikan saja nih perubahan jadwal perjalanan dan tetap menggunakan tiket A meskipun tidak sesuai dengan kebutuhannya? Ataukah mungkin jawabannya yang E, yaitu mengabaikan perubahan jadwal untuk perjalanannya? Dan untuk jawaban yang tepat ini adalah yang mana teman-teman? Yaitu yang B ya, yaitu membayar biaya perubahan untuk membeli tiket B demi menyesuaikan dengan jadwal baru dan meminimalkan kenyamanan. Jadi di sini kita itu intinya adalah mengutamakan untuk pekerjaan kita teman-teman ya. Oke, di sini kita lanjutkan ya, kembali ke soal nomor 1. Anda bekerja di sebuah lembaga pemerintah yang mengelola anggaran untuk program sosial. Suatu hari Anda diberitahu oleh rekan kerja bahwa ada peluang untuk memperoleh dana lebih besar dengan cara menyusun laporan yang lebih sedikit ya, atau diperindah teman-teman ya, agar tampak lebih menguntungkan dan mendapatkan dukungan lebih banyak. Nah, Anda tahu bahwa langkah ini bertentangan dengan kode etik lembaga dan dapat merugikan masyarakat yang seharusnya menerima dana tersebut. Namun dengan menyusun laporan itu, Anda bisa membantu tim Anda mendapatkan bonus besar dan juga penghargaan. Nah, teman-teman di sini sebagai ASN ini apa nih yang harus dilakukan? Apakah menyusun laporan sesuai fakta meskipun tidak mendapat dukungan besar karena menurut Anda itu adalah cara yang etis? Atau menyusun laporan dengan cara yang diusulkan oleh rekan Anda ya, karena ini akan menguntungkan tim dan memberi Anda penghargaan? Atau melaporkan rekan Anda kepada atasan dan mencari cara lain untuk mengamankan dana tanpa melanggar etika? Atau memutuskan untuk tidak mengambil tindakan dan menunggu apakah yang melaporkan masalah itu lebih lanjut ya, atau melaporkan rekan Anda kepada atasan? Nah, kira-kira kalau misalkan kita berada pada situasi ini, apa nih yang akan kita lakukan? Dan untuk jawaban yang paling tepat itu adalah yang A teman-teman ya, yaitu menyusun laporan sesuai fakta meskipun tidak mendapat dukungan besar karena menurut Anda itu adalah cara yang etis ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu di sini teman-teman tuh bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki budaya kerja yang sangat mendalam dan proyek besar yang sedang teman-teman kerjakan kini masuki tahap krusial ya. Namun Anda baru saja ditawari pekerjaan lain di perusahaan yang lebih menjanjikan dengan posisi yang lebih tinggi dan gaji yang lebih besar. Meskipun demikian, Anda merasa sangat terikat nih dengan tim dan perusahaan tempat Anda bekerja sekarang yang telah memberi Anda banyak kesempatan untuk berkembang meskipun gaji dan manfaatnya tidak setinggi tawaran baru. Nah, setelah berdiskusi dengan keluarga dan mempertimbangkan berbagai aspek, Anda merasa sulit untuk memutuskan antara menerima tawaran tersebut atau tetap bertahan di perusahaan yang sudah Anda kenal nih. Nah, kira-kira teman-teman apa nih yang akan dilakukan? Apakah menerima tawaran pekerjaan baru karena alasan finansial dan kesempatan karir yang lebih baik meskipun Anda merasa terikat nih dengan perusahaan lama, atau tetap bertahan di perusahaan saat ini karena merasa lebih berkomitmen pada tim dan perusahaan meskipun tawaran pekerjaan baru ini menggiurkan? Atau mencari jalan tengah dengan berdiskusi dengan atasan Anda di perusahaan lama tentang kemungkinan peningkatan posisi dan manfaat sebelum membuat keputusan ya? Atau mungkin mengabaikan tawaran pekerjaan baru dan tetap bertahan tanpa berdiskusi lebih lanjut dengan atasan karena merasa tidak ingin membuat perubahan besar dalam karir kita? Atau mungkin di sini teman-teman mencari jalan tengah dengan berdiskusi dengan atasan Anda di perusahaan yang lama? Dan jawaban yang paling tepat itu adalah yang B teman-teman ya, yaitu tetap bertahan di perusahaan saat ini karena merasa lebih berkomitmen pada tim dan juga perusahaan meskipun tawaran pekerjaan baru ini adalah menggiurkan. Dan soal berikutnya, teman-teman ini Anda bekerja sebagai auditor di sebuah lembaga pemerintah yang mengelola dana publik.
Nah, saat melakukan audit rutin, Anda menemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran pada sebuah proyek besar yang disponsori oleh pihak swasta. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Anda menyadari bahwa beberapa pejabat senior di lembaga tersebut terlibat dalam proses pengalihan dana secara ilegal untuk keuntungan pribadi. Anda tahu bahwa jika Anda melaporkan temuan ini, hal tersebut dapat menyebabkan keguncangan besar dalam lembaga dan merusak reputasi banyak orang. Namun jika tidak melaporkannya, Anda akan melanggar kode etik dan membiarkan ketidakjujuran itu terus berlanjut ya. Nah, di sini teman-teman, apa nih yang harus dilakukan? Apakah melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang dan menyerahkan proses hukum kepada mereka meskipun konsekuensinya akan sangat besar, atau mungkin menghadapi dilema tersebut dengan mencoba mencari jalan tengah seperti menyampaikan laporan Anda hanya kepada atasan tanpa melibatkan pihak luar, atau tidak melaporkan temuan tersebut karena takut menghadapi konsekuensi negatif yang akan merugikan karir Anda dan reputasi lembaga, atau mengungkapkan temuan kepada kolega atau teman dekat yang juga bekerja di lembaga itu, berharap mereka akan membantu menyelesaikan masalah tanpa melihatkan pihak luar, atau mungkin yang tidak melaporkan temuan itu. Nah, kira-kira untuk jawaban yang terbaik ini yang mana? Jadi untuk jawaban yang terbaik itu adalah yang A, teman ya, yaitu tetap melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang dan menyerahkan proses hukum kepada mereka meskipun konsekuensinya ini nanti sangat besar. Dan tentunya jawaban ini memuat dari apa saja yang dinilai pada kompetensi wawancara tadi ya. Dan soal berikutnya, Anda bekerja sebagai pegawai di sebuah organisasi nirlaba yang bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Beberapa waktu lalu, organisasi ini mengumumkan bahwa mereka mendapat dana bantuan besar yang akan digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat. Namun, Anda mengetahui bahwa pengelolaan dana tersebut tidak sepenuhnya transparan. Ada beberapa laporan yang nggak jelas, dan Anda mendengar kabar bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh beberapa petinggi organisasi ya. Anda tahu bahwa melaporkan masalah ini dapat merusak reputasi organisasi yang sudah berpengaruh. Namun Anda juga sadar bahwa ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip kepatuhan dan juga transparansi. Nah, di sini teman-teman, kira-kira itu jawabannya apa? Apakah di sini teman-teman, yaitu yang A, mengumpulkan bukti yang cukup untuk melaporkan penyalahgunaan dana tersebut kepada lembaga pengawas yang berwenang, atau berbicara dengan atasan dan mencoba mendiskusikan masalah ini secara langsung dengan mereka untuk mencari solusi tanpa melibatkan pihak luar, atau mungkin mencoba mencari cara untuk memperbaiki masalah ini secara internal tanpa melaporkan masalahnya ke pihak luar agar organisasi tetap menjaga citra baiknya, atau mungkin diabaikan saja masalah ini dan tetap bekerja tanpa mengganggu proses yang ada karena teman-teman khawatir nih akan berdampak pada organisasi dan juga karir kita, atau mungkin mengabaikan masalah ini dan tetap bekerja tanpa mengganggu proses yang ada. Nah, kira-kira untuk jawaban yang tepat yang mana ini? Dan untuk soal itu, jawaban yang tepat adalah yang A ya, yaitu mengumpulkan bukti yang cukup dan melaporkan penyalahgunaan dana tersebut kepada lembaga pengawas yang berwenang, teman-teman ya. Oke, ini adalah kalau misalkan nanti menemukan soal yang modelnya seperti ini, maka jawabannya tetap di sini kita laporkan ya. Dan berikutnya, Anda bekerja di sebuah lembaga pemerintah yang memiliki kebijaksanaan ketat mengenai pelaporan keuangan dan penggunaan anggaran. Selama audit, Anda menemukan bahwa beberapa rekan Anda telah mengalihkan sebagian dana dari anggaran proyek untuk kepentingan pribadi dan penggunaan lain yang nggak sesuai dengan tujuan proyek ya. Maka tindakan ini kan melanggar kebijakan dan peraturan lembaga nih. Namun Anda menyadari bahwa atasan langsung Anda terlibat dalam persetujuan alokasi anggaran itu. Jika Anda melaporkan, ini ada kemungkinan hubungan Anda dengan atasan akan rusak dan karir Anda akan terancam. Nah, dengan kondisi seperti ini, teman-teman, apa yang dilakukan? Apakah kita melaporkan temuan itu kepada pihak yang berwenang meskipun resikonya rusak hubungan dengan atasan dan potensi dampak negatif terhadap karir, mencoba menyelesaikan masalah dengan bicara langsung kepada atasan dan mencari solusi yang enggak melibatkan pihak luar, atau menyimpan informasi ini untuk diri sendiri ya, dan berusaha bekerja secara maksimal untuk menjaga posisi Anda?
berharap masalah nggak terungkap, atau mungkin membentuk koalisi dengan rekan-rekan yang memiliki temuan serupa, lalu bersama-sama mencari cara untuk melaporkan masalahnya tanpa terlalu banyak resiko bagi karir Anda. Atau mungkin ya terakhir, yaitu membentuk koalisi dengan rekan-rekan lain yang memiliki temuan serupa. Jadi untuk jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, teman ya, yaitu tetap melaporkan temuan tersebut ke pihak yang berwenang meskipun ada resiko kerusakan hubungan dengan atasan dan posisi dan potensi dampak negatif terhadap karir Anda ya. Nah itu teman, inilah untuk contoh soal wawancara. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman ya. Dan semoga saja teman-teman subscriber channel calon guru ini seluruhnya bisa lulus di seleksi P3K di tahap 2 ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.